Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Sehat, sehat. Bu. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, untuk mendapat rahmat dan ridho dari Allah, maka dalam hal ini sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa akan dipimpin oleh Joni. Silakan. Ya, baik. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita ini. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi, apa-apa yang kita citakan tercapai dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan mudah ya. Ya. Sebelum kita belajar, kita cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semua, Bu. Semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Hadir semua kayaknya. Jadi, kita langsung saja ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang melestarikan alam, menjaga kehidupan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, sebagai pengantar materi kita hari ini, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan melestarikan alam? Elwis bisa menjawab? Elwis bisa? Atau yang lainnya bisa bantu Ibu, apa yang dimaksud dengan melestarikan Saya, Bu. alam? Ya, Saya, Bu. silahkan. Melestarikan alam adalah upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan alam, termasuk ekosistem, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Ya, Demikian, Bu. bagus sekali ya, Joni ya. Nah, selanjutnya lagi, mengapa kita harus melestarikan alam? Ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Ya, silahkan. Karena kelangsungan hidup semua makhluk tergantung penuh pada pelestarian alam. Apabila alam tidak lestari, maka sudah tentu kehidupan manusia tidak akan lestari. Iya, Itu, Bu. bagus sekali ya untuk Rupel dan anak kita Joni tadi. Bagus sekali jawabannya. Nah, kita lanjut lagi. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, menjelaskan pengertian pelestarian alam dan kelestariannya. Dan untuk yang kedua, apa Nova? Tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Bu. Mengidentifikasi berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan alam. Ya, Dina, tolong dibaca nomor 3. Baik, Bu. Yang ketiga, mengaitkan hubungan antara pelestarian alam dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, bagus ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke penguatan materi ya. Melestarikan alam, menjaga kehidupan. Melestarikan alam adalah sebuah tindakan yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Alam menyediakan segala kebutuhan dasar bagi kehidupan, seperti udara yang bersih, air,
tanah untuk bertani, serta keanekaragaman hayati yang mendukung ekosistem kita. Namun, berbagai aktivitas manusia yang tidak terkontrol telah menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berupaya melestarikan alam agar kehidupan di bumi tetap terjamin bagi generasi sekarang dan masa depan. Nah, melestarikan alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, dan pihak terkait harus berkolaborasi untuk menjaga alam demi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Jadi melestarikan alam itu bukan hanya tanggung jawab satu orang saja ya. Jadi melestarikan alam itu tanggung jawab kita semua. Selanjutnya, mengapa alam harus dilestarikan? Alam adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, hutan, sungai, laut, udara, dan tanah berperan penting dalam mendukung kehidupan. Alam menyediakan oksigen yang kita hirup, air bersih untuk dikonsumsi, makanan, dan bahan-bahan penting lainnya. Namun, jika alam rusak, maka kehidupan juga akan terancam. Jadi penting ya untuk melestarikan alam. Jangan sampai kita mencemari alam kita ini. Jangan sampai alam kita itu menimbulkan penyakit karena ulah kita sendiri. Bu, Ya, mohon izin ke toilet, Bu. ya boleh. Cepat ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Nah, apa saja penyebab dampak dari kerusakan lingkungan? Penyebabnya aktivitas manusia seperti industrialisasi, deforestasi, dan polusi menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan. Dampaknya kerusakan lingkungan berdampak pada perubahan iklim, kepunahan spesies, dan degradasi sumber daya alam. Nah, apa saja upaya melestarikan alam? Apa saja yang kita lakukan untuk melestarikan alam? Yang pertama ada konservasi alam. Artinya, konservasi alam ini merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Ini termasuk perlindungan hutan, kawasan laut, serta satwa liar yang terancam punah. Contoh kegiatan konservasi alam ini yang dapat dilakukan adalah pembentukan taman nasional, cagar alam, serta program pemulihan habitat alami. Yang kedua, ada reboisasi dan penanaman pohon. Penanaman pohon ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mencegah bencana alam. Pohon menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjaga kesuburan tanah. Jadi, pohon itu jangan ditebang sembarangan ya. Jangan sampai pohon itu kita tebang secara liar, karena kan bisa merusak ekosistem, bisa merusak pelestarian alam, bisa menyebabkan banjir nanti kalau pohonnya digundulkan, hutannya digundulkan, nanti akan terjadi banyak bencana alam. Yang ketiga, pencegahan polusi. Nah, pencegahan polusi ini bisa kita lakukan dengan memakai sepeda, misalnya menggunakan alat transportasi umum atau berjalan kaki dan lainnya, dan tidak membakar sampah dan lain-lainnya. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Artinya kita itu harus membuang sampah sesuai tempatnya. Jangan buang sampah itu sembarangan. Jangan buang sampah di jalan atau di selokan. Coba kita bayangkan kalau kita buang sampah itu di selokan atau di got-got itu, kan bisa menghambat aliran arus air hingga menyebabkan terjadinya banjir. Paham tuh anak-anak? Paham? Bu. Paham, Bu. Ya, kita lanjutkan lagi. Mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Nah, kita itu harus bisa mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Kan ada sampah itu, ada sampah organik, ada sampah non-organik, dan ada sampah B3. Kalau sampah organik, yaitu
sampah yang mudah membusuk. Sampah organik ini bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Contohnya sampah organik seperti sampah sayuran, makanan, daun kering, dan lain-lain. Kalau sampah non-organik, sampah yang tidak mudah membusuk. Sampah ini dapat didaur ulang kembali menjadi kerajinan atau barang-barang yang lebih bermanfaat. Contoh sampah non-organik, contohnya kantong plastik, botol minuman, kaleng. Kan kalau botol minuman itu kan bisa kita olah menjadi ini kerajinan di sekolah itu bisa kita buat bunga atau yang lainnya. Sedangkan sampah B3 itu sampah barang berbahaya dan beracun. Bahan-bahan limbah B3 mudah terbakar, beracun, dan mudah meledak. Nah, contoh sampah limbah B3 ini seperti limbah rumah sakit, limbah bahan elektronik. Nah, apa saja peran individu dalam melestarikan alam? Yang pertama, hemat energi dan sumber daya alam. Artinya kita itu harus mengurangi penggunaan energi listrik dan air, serta menghemat bahan bakar kendaraan, dapat membantu mengurangi polusi dan konsumsi sumber daya alam. Yang kedua, mengurangi sampah dan mendaur ulang. Artinya kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Karena kan plastik sekali pakai plastik itu kan salah satu sampah yang sangat mencemari lingkungan. Karena plastik itu kan sampah plastik itu kan susah terurai. Harus menunggu 500 tahun atau 1000 tahun baru bisa terurai. Nah, yang ketiga, bergabung dengan kegiatan konservasi alam. Artinya kita ikut serta dalam program penanaman pohon, pembersihan pantai, atau aktivitas pelestarian lingkungan lainnya. Hal ini dapat memberikan dampak positif yang besar dalam upaya melestarikan alam. Dan yang terakhir, ada edukasi dan kesadaran lingkungan. Menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga alam kepada orang lain, terutama kepada generasi muda, akan membantu meningkatkan kesadaran dan mendorong mereka untuk ikut berperan serta dalam pelestarian alam. Nah, ada yang mau ditanyakan? Pas? Sudah paham? Paham. Ya, Bu. Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke diskusi ya. Kita buat kelompoknya dulu. Kelompok diskusinya dulu. Nah, kita bagi ke 3 kelompok. Kelompok pertama ada Joni Tetradeka, Petrawati, Fitria. Kelompok kedua Novalinda, Rufel Effendi, Dina Mariana. Kelompok ketiga Hasnul Arif, Elwis Effendi, Retisni, Desmarni. Nah, sekarang kalian silahkan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Atur bangkunya ya, atur kursinya, atur mejanya, duduk sesuai kelompok masing-masing, jangan duduk di tempat kelompok orang. Nah, Iya, Bu. sekarang kalian berdiskusilah tentang materi kita hari ini. Kalian nanti setelah kalian diskusikan, kalian presentasikan ke depan ya. Ibu kasih waktu. Ya, Bu. Ya. Sekarang Ibu kasih waktu beberapa menit. Silahkan. Bu, Ya, Elvis jahat, Bu. Nakal, Bu. Kursiku diambil. ya Elwis, kenapa kayak gitu? Nggak boleh kayak gitu, nak. Maaf, Bu. Ya. Yang tenang ya. Sudah selesai? Bu, Pak Rupel menjambak rambutku, Bu. Aduh, kenapa gitu Pak Rupel? Pak Rupel Effendi? Rupel nakal tuh, Bu. Maaf Bu, nggak sengaja. Ya, kita kan mau diskusi, kita kan mau melaksanakan pelajaran, harus tenang ya, harus kita ikuti. Sudah, sudah selesai?
Sudah, Bu. Kalau sudah selesai kelompok 2, sudah selesai juga? Kelompok Sudah, 2 Bu. mana? Kelompok Sudah. 3? Kelompok 3 sudah, Bu. Oh Sudah, Bu. iya, bagus ya. Berarti sudah bekerja dengan baik. Jadi untuk diskusi ini, kalian itu harus bekerja sama dengan baik ya. Jadi untuk kelompok 1, siapa yang mau silahkan tampil ke depan, silahkan maju ke depan. Ya, atur dulu kursinya. Petrawati, Bu. Petrawati kelompok 1, Bu. Ya, silahkan. Ada yang siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Joni ada tadi? Ada, Bu. Silahkan, Joni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Kami warahmatullahi dari kelompok wabarakatuh. 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Joni Tetradeka, Petrawati, dan Desmarni. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama, untuk menjaga kelestarian alam bisa dilakukan di mana saja. Di rumah, di sekolah, di jalan, dan lain-lain. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, dari kelompok 3, Bu. Ya, silahkan. Ritis. Ya, terima kasih, Bu. Yang ingin saya tanyakan untuk kelompok 1, apa contoh tindakan yang dapat dilakukan di rumah untuk menjaga kelestarian alam? Terima kasih, Bu. Ya, silahkan. Kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Ya, saya menjawab, Bu. Ya, silahkan. Desmarni. Contoh tindakan yang dapat dilakukan di rumah untuk menjaga kelestarian alam adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menghemat energi, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Yang ketiga, menghemat air, menggunakan air sepenuhnya dan mematikan keran air apabila tidak digunakan. Cuman itu, Bu. Terima kasih. Ya. Puas, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita kelompok 2 lagi. Silahkan maju ke depan. Atur posisi duduknya ya. Kelompok 2, Dina, Bu, yang membacakan hasil presentasinya. Ya, silahkan. Mana Dina? Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nopa, Rupel, dan Dina. Ya. Hasil diskusi kami tadi adalah agama mengajarkan setiap umat untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Fitria ada? Kayaknya Fitria itu masih menung tuh kayaknya. Ada, Bu, ada, Bu. Oh, termenung Ada, dia. Bu. Terlena kayaknya. Apa yang dipikirkan Fitria? Ya, saya mau bertanya, Bu, mengapa agama peduli terhadap lingkungan? Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Ya, langsung saja, Bu, saya tanggapi. Ya, silakan. Mengapa agama peduli terhadap lingkungan? Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan, bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan, dan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri. Bagus Demikian, ya. Bu. Ya, bagus. Silahkan kelompok 2, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan maju ke depan, atur posisi duduknya ya. Lah, kelompok 3, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Elwis? Ya, Bu, saya, Bu. Kan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana kerusakan alam secara garis besar bisa terjadi baik
itu disengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kerusakan alam bisa terjadi disebabkan oleh kelalaian dan ketamakan manusia. Mungkin itu saja hasilnya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Joni? Ada yang mau bertanya? Bu, sebentar, Bu. Ya. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan 2 faktor yang menyebabkan kerusakan alam. Demikian, Bu. Ya, silahkan ditanggapi. Kelompok 3. Ya, saya coba menanggapi, Bu. Faktor alam seperti bencana alam, contohnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Yang kedua, faktor manusia, contohnya menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, perburuan liar. Seperti itu, Bu. Ya, bagus ya. Silahkan kelompok 3, silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Jadi acara diskusi kita ini kayaknya berjalan dengan lancar. Semuanya bisa memahami dan bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Kayaknya diskusi kita bisa berjalan dengan aktif ya. Ya. Untuk selanjutnya kita simpulkan materi pelajaran kita hari ini. Jadi, melestarikan alam adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus sadar bahwa lingkungan hidup adalah tempat tinggal kita dan makhluk hidup lainnya. Jika kita tidak menjaga lingkungan hidup, maka kita akan menghadapi banyak masalah di masa depan. Oleh karena itu, mari kita bersama menjaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.